MU booking Harry Kane tahun depan. Madrid siap gugat Barca ke FIFA. Itzas jadi pemain termahal se-ASEAN. Pemain MLS join naturalisasi timnas Indonesia. Persija bersiap kedatangan Radamel Falcao. Manchester United dikabarkan mempertimbangkan langkah kejutan untuk merekrut bek Bayern Munchen Dayot Upamecano. Melansir dari The Sun, upaya United merayu Upamecano disebabkan karena kontraknya yang habis Juni 2026. Selain itu, Munchen belum terpikir memperbarui kontraknya dan berkeinginan menjualnya dengan harga murah. Upamecano menjadi salah satu prioritas The Red Devils untuk memperkokoh lini belakang. United bisa menjadikan Nusser Mazraoui dan Matthijs de Ligt sebagai umpan untuk menarik Upamecano. Masih soal Manchester United dan Bayern Munchen, Setan Merah terus memantau masa depan Harry Kane di Munchen yang klausulnya akan aktif. Menurut Football Insider, United memperhitungkan untuk menebus klausul Kane mulai Januari 2026 sebesar 56 juta pounds. Sumber internal menyebut Sir Jim Ratcliffe melihat Kane sebagai target utama di masa depan. Meskipun transfer musim panas ini tidak memungkinkan, peluang untuk mendatangkannya terbuka lebar pada musim panas 2026 mendatang. Saga transfer Gianluigi Donnarumma semakin tambah seru setelah Manchester City sangat serius mendatangkannya. Mengutip dari Goal, City tak hanya omong-omong belaka, melainkan sudah memulai diskusi serius dengan perwakilan Donnarumma. Hasilnya, Donnarumma dirumorkan tertarik dengan kesepakatan pribadi yang diberikan City selanjutnya. The Citizens akan berupaya menegosiasikan harga 50 juta euro yang diminta PSG. Namun City bisa saja tak jadi menawar dan langsung setuju jika Ederson resmi ke Galatasaray. Newcastle United semakin mendekati pembelian gelandang Aston Villa Jacob Ramsey. Laporkan dari Daily Mail, Ramsey ternyata lebih memilih bergabung dengan Newcastle ketimbang Nottingham Forest. Saat ini, proses kesepakatan akhir masih berlanjut antara Villa dengan Newcastle. Kesepakatan senilai sekitar 40 juta pounds hampir tuntas dan menjadikan Ramsey salah satu pemain termahal dalam sejarah Newcastle. Villa bersedia melepas Ramsey demi memperbaiki neraca keuangan. Tottenham Hotspur telah memulai pembicaraan konkret dengan Crystal Palace untuk mendatangkan Eberechi Eze. Mengabarkan dari The Guardian, Spurs bergerak cepat untuk memanfaatkan waktu menebus klausul sebelum kadaluarsa. Klausul Eze senilai 68 juta pounds menarik perhatian Spurs. Spurs bergerak cepat setelah cedera serius yang dialami James Maddison dan kegagalan merekrut penggantinya. Meski Arsenal menjadi pilihan utama Eze, ketidaksiapan mereka dalam melepas pemain membuka peluang bagi Spurs untuk mengamankan transfer ini. Inggris sudah, waktunya ke Spanyol. Xabi Alonso siap menyambut Rodrigo Mora dari FC Porto sebagai target Real Madrid berikutnya. Melansir dari VKS, Mora menjadi pemain impian Xabi jika Rodrigo Goes jadi hengkang dari Bernabeu. Mora yang musim lalu mencetak 12 gol dan 4 assist dipandang ideal sebagai opsi di sayap kanan yang mumpuni. Kedatangan Mora juga bisa mengurangi peran Brahim Diaz dan menggeser posisi Dani Ceballos. Florentino Perez pun menilai sosok muda ini cocok dengan rencana jangka panjang klub. Masih seputar Real Madrid, Los Blancos menentang rencana La Liga memindahkan laga Villarreal versus Barcelona ke Miami pada 20 Desember 2025. Mengutip dari Mundo Deportivo, Madrid menyatakan kalau keputusan itu tanpa adanya komunikasi lebih dulu dengan klub lain dan terkesan menguntungkan Barca dan Villarreal. Florentino Perez bahkan menyebut harusnya semua klub La Liga juga diberi kesempatan melakukan hal yang sama. Madrid telah mengajukan permohonan gugatan kepada Dewan Olahraga Spanyol, UEFA hingga FIFA agar membatalkan rencana tersebut. Sementara itu, superkomputer Opta telah merilis prediksi yang mengunggulkan Barcelona sebagai juara La Liga musim depan. Menurut Mundo Deportivo, Barcelona diprediksi menjadi favorit untuk memenangkan La Liga musim 2025-26 dengan peluang sekitar 46,5%. Angka tersebut unggul dari Real Madrid dan Atletico Madrid. Los Merengues ada di posisi kedua dengan peluang 32,1%, sementara Los Rojiblancos di posisi ketiga dengan peluang 11,7%. Dengan begitu, Opta memprediksi kalau Barca akan finish pertama, diikuti Madrid dan Atletico.
Terbang ke Italia, Alvaro Morata resmi bergabung dengan Como dari AC Milan menyusul pemutusan masa pinjamannya ke Galatasaray. Melaporkan dari Football Italia, Morata bisa datang ke Como setelah Milan membayar kompensasi sekitar 5 juta euro kepada Galatasaray. Ex-pemain Chelsea itu tiba di Como dengan status pinjaman 1 musim dan klausul beli wajib senilai 10 juta euro di akhir. Bergabungnya Morata membuatnya berioni kembali dengan Cesc Fabregas yang kini jadi pelatihnya. Keinginan Atlanta untuk mendatangkan Rodrigo Muniz menemui halangan usai tawaran mereka ditolak Fulham. Mengabarkan dari Gol, Fulham menolak tawaran senilai 40 juta euro dari Atlanta untuk Muniz. The Cottagers tetap kukuh pada harga 50 juta euro yang diminta kepada pihak Atlanta. Ladia masih mengusahakan jalan keluar untuk meminang Muniz, sebab sang pemain dikabarkan sangat ingin merumput di Liga Champions bersama klub asal Bergamo itu. Setelah baru saja dicopot dari ban kapten AS Roma oleh Gianpiero Gasperini, Lorenzo Pellegrini kini mendapat tawaran sekaligus dari 3 klub Inggris. Melansir dari Football Italia, West Ham, Crystal Palace, dan Bournemouth berbaris untuk menawar Pellegrini. Namun, sejauh ini West Ham jadi kandidat yang paling terdepan. Hammers dikabarkan telah mengajukan pertanyaan resmi kepada Roma mengenai kemungkinan mendatangkan Pellegrini. Gelandang 29 tahun tersebut kini memasuki tahun terakhir kontraknya dan negosiasi perpanjangan diduga menemui jalan buntu. Melompat ke Prancis, juara bertahan Ligue 1 Paris Saint-Germain telah memperkenalkan Ilya Zabarny sebagai rekrutan terbarunya. Menurut Marca, Zabarny berhasil didatangkan dari Bournemouth dengan harga 68 juta euro. Bersama Les Parisiens, bek tengah asal Ukraina itu diikat dengan kontrak berdurasi hingga 2030. Dengan memakai nomor punggung 6, Zabarny akan langsung debut di UEFA Super Cup. Dari Jerman, Bayern Munchen telah mendapat tawaran dari Manchester United untuk mengambil penyerang mereka Rasmus Højlund. Mengutip dari Get Football News Germany, United menawarkan Højlund yang tak lagi difavoritkan kepada The Bavarians. Namun Munchen belum memberikan jawaban atas tawaran dari United. Meski begitu, sumber internal Munchen menyebut kalau mereka tidak tertarik pada Højlund. Berikutnya dari pemain timnas Indonesia Jay Isas yang baru bergabung dengan Sassuolo, resmi menjadi pemain termahal Asia Tenggara saat ini. Melaporkan dari Detik Sport, nilai transfer yang mencapai 8,5 juta euro membuat kapten tim Garuda ini jadi yang termahal di Asia Tenggara. Jay mengalahkan nilai transfer Chanatip Songkrasin senilai 3,5 juta euro dari Consadole Sapporo ke Kawasaki Frontale pada 2022. Nilai ini semakin mempertegas posisi Jay sebagai pemain mahal Asia Tenggara. Menuju ke Liga Indonesia, Persija Jakarta membuat geger setelah dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan bomber senior Kolombia Radamel Falcao. Mengabarkan dari Detik Sport, Macan Kemayoran masih punya 1 slot pemain asing yang kosong. Alhasil Persija Polo Santer dikaitkan dengan nama Falcao yang pernah melanglang buana di Eropa itu. Kendati dalam tahap pendekatan, pelatih Persija Mauricio Sousa menyatakan belum menerima informasi konkret tentang Falcao dan menegaskan pemain baru masih dirahasiakan. Setelah Fulham tak mau menurunkan harga Rodrigo Muniz, Leeds United pindah haluan dengan mengejar penyerang lain. Melansir dari Gol, Leeds kini mengalihkan bidikan ke striker AS Roma Artem Dovbyk. Perwakilan Leeds datang memantau penampilan penyerang Ukraina tersebut saat laga pramusim Roma melawan Everton. Hasilnya, Daniel Farke terkesima dan berkeinginan mendatangkannya. Roma tampak terbuka melepas sang pemain seiring Dovbyk yang tak masuk dalam pilihan Gianpiero Gasperini. Manchester City mulai bersedia melepas Calvin Phillips yang sudah sejak awal ingin dipulangkan Leeds United. Menurut Cut Offside, The Sky Blues memperbolehkan Phillips pergi setelah ia kesulitan mendapatkan waktu bermain di bawah arahan Pep Guardiola. Leeds sedang menyusun proposal penawaran pembelian permanen atau pinjaman. Namun klub promosi itu masih terhalang oleh gaji Phillips sebesar 120.000 pounds per minggu. Leeds akan bernegosiasi dengan sang pemain untuk menurunkan ekspektasi gajinya. Sempat mendapat minat dari Fulham, kali ini Alexander Zinchenko menerima pendekatan yang lebih serius dari Fenerbahce. Mengutip dari Tribuna, Fenerbahce resmi mengajukan tawaran kepada Arsenal untuk merekrut Zinchenko. Direktur olahraga Fenerbahce, Davin Ozek, dilaporkan telah mengadakan pertemuan langsung dengan Zinchenko dan perwakilan Arsenal. Riam London memasang harga sekitar 15 juta euro untuk ex-pemain Manchester City itu. Saat ini, negosiasi masih berlanjut dengan Fenerbahce bersedia membayar sesuai permintaan Arsenal.
Walau sudah mendapatkan Callum Wilson, Graham Potter masih merasa kurang dalam menambah kekuatan lini depan West Ham. Melaporkan dari Give Me Sport, West Ham kini bertekad mendatangkan Dominic Calvert-Lewin yang kini berstatus bebas agen. Kendati harus melawan sejumlah klub Inggris, The Hammers bersedia untuk membayar gaji sang pemain sebesar 100.000 pounds per minggu. Dengan pengalaman di Liga Inggris dan tak perlu mengeluarkan biaya, West Ham melihat Calvert-Lewin jadi pilihan yang menggiurkan. Kita menyeberang ke Spanyol. Usai menolak tawaran dari Pumas untuk Kelechi Iheanacho, Sevilla kini kedatangan proposal dari Besiktas. Mengabarkan dari Diario AS, Besiktas menunjukkan minat serius untuk merekrut penyerang asal Nigeria tersebut. Mereka bergerak setelah Iheanacho gagal ke Meksiko. Iheanacho menjadi target utama dan pemain yang sedang diinginkan Besiktas. Sevilla bisa melepasnya untuk meringankan beban finansial klub. Kendati baru memperpanjang kontrak bersama Deportivo La Coruña, Yeremay Hernandez menjadi pemain yang kini dalam sorotan Sporting CP. Melansir dari Vicajas, Sporting telah mengajukan tawaran resmi kepada Deportivo untuk mendatangkan Yeremay. Deportivo pun mengambil langkah dan mengatakan kalau mereka hanya melepasnya jika ada yang bisa menebus klausul 40 juta euro. Meski masih mengaku nyaman di Spanyol, Yeremay digoda oleh proyek masa depan dan nama besar Sporting. Melompat ke Italia, demi membiayai pembelian Giovanni Leoni dari Parma, Inter Milan dengan senang hati melepas Benjamin Pavard musim panas ini. Menurut Football Italia, Galatasaray dikabarkan menunjukkan ketertarikan yang serius terhadap Pavard. Klub penguasa Turki itu membutuhkan sosok yang fleksibel sebagai stopper maupun bek kanan. Inter membutuhkan dana dan ruang gaji untuk Leoni karena gaji Pavard yang terbilang tinggi. Labinia Mata juga lebih mengorbankan Pavard daripada Jan Aurel Bisek. Proses negosiasi dengan Galatasaray masih dalam tahap awal. Semakin mendesaknya Alvaro Morata membuat posisi Patrick Cutrone di lini depan Como semakin terdesak musim depan. Mengutip dari Calcio Mercato, Como pun juga berpikir untuk melepas Cutrone yang minim bermain di bawah asuhan Cesc Fabregas. Sevilla menjadi tim terdepan yang datang menghubungi Como untuk mengangkut Cutrone. Klub Andalusia itu mengajukan opsi peminjaman dengan wajib beli. Sevilla mengungguli Genoa dan Pisa yang juga berniat mengambil Cutrone. Paris Saint-Germain menghadapi kendala berarti menjelang laga UEFA Super Cup melawan Tottenham Hotspur. Melaporkan dari Gol, Joao Neves dipastikan mendapat sanksi larangan bermain di laga nanti. Sanksi tersebut dijatuhkan UEFA usai Neves menerima kartu merah akibat menarik rambut Marc Cucurella di final Piala Dunia antar klub. Tak hanya di Super Cup, Neves juga akan absen di laga pekan pertama Ligue 1. Kehilangan Neves jelas disayangkan Luis Enrique karena ia perlu memutar otak mengatur rencana cadangan. Beralih ke berita seputar Timnas Indonesia. Seiring dengan rencana PSSI untuk menambah 2 pemain naturalisasi, ada satu nama yang perlahan terkuak selain Meliano Jonathans. Mengabarkan dari Okezone, pemain tersebut adalah Adrian Wibowo yang kini bermain di MLS bersama Los Angeles FC. Nama Wibowo semakin kuat masuk menjadi calon naturalisasi bersama Jonathans. Punya darah Surabaya, Wibowo mencuri perhatian dengan tampil bersama tim utama LAFC. Bila benar, Wibowo akan memperkuat sektor winger kanan Timnas.